Ya pemirsa, usai menjalani pemeriksaan selama 6 jam oleh Polda Metro Jaya, AG, pelaku anak dalam kasus penganiayaan David Ozora resmi ditahan. Penahanan AG dilakukan dengan pertimbangan kenyamanan tersangka sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. AG sendiri akan ditempatkan atau sudah ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial selama 7 hari. Juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam sistem peradilan anak. Dalam hal ini didampingi selain daripada lawyer, juga dari tim pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Jakarta Selatan. Dan juga untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, juga kami didampingi dari tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu dalam rangka pendampingan psikososial, dalam rangka dan dalam menjamin pemenuhan daripada hak-hak anak. Dari hasil pemeriksaan kami selama kurang lebih 6 jam, ini kami sekali lagi dengan pertimbangan kenyamanan terhadap anak, malam ini kami putuskan dari tim penyidik kemudian untuk melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. Tentunya penahanan ini juga kita berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Ya pemirsa, pertanyaannya mengapa AG ditahan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, dan setelah AG ditahan ini Polda Metro Jaya juga memastikan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi lainnya di kasus penganiayaan David Ozora. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Putu Bagus yang saat ini berada di Polda Metro Jaya. Putu, selamat malam. Informasinya Polda Metro Jaya akan kembali melakukan pemeriksaan terhadap saksi baru dalam kasus penganiayaan David. Dari informasi yang Anda dapat, siapa dan seperti apa pemeriksaan ini akan dilakukan? Ya, selamat malam Fani dan juga pemirsa. Memang informasi sejauh ini yang kami dapatkan, anak AG berusia 15 tahun sudah ditetapkan menjadi tersangka terhadap kasus penganiayaan yang menimpa David Ozora berusia 17 tahun, di mana statusnya sudah berubah, ditetapkan menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Dan di samping itu dari hasil pantauan kami yang kami dapatkan informasi pula bahwa sekiranya sore ini pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, kuasa hukum dari Mario Dandi Satrio atau MDS, yakni Dolvi Rompas dan juga Basri, datang ke Polda Metro Jaya. Dan setelah ditanyakan bahwa agenda kedatangan dari kuasa hukum dari MDS ini menyatakan adanya kelanjutan pemeriksaan dari tersangka yang bersangkutan. Dan di samping itu masih belum ada informasi terkait lebih lanjut mengenai bagaimana tersangka akan dilakukan ke depannya. Namun kami sejauh ini masih memantau, dan dari hasil wawancara atau dari hasil pernyataan yang disampaikan oleh kuasa hukum MDS yakni Basri menyatakan bahwa yang bersangkutan sebagai kuasa hukum menerima teror atau ancaman dari nomor yang tidak dikenal. Hal ini dikarenakan yang bersangkutan ini menjadi kuasa hukum dari Mario Dandi Satrio. Dan di samping itu informasi yang harus kami sampaikan pula bahwa proses rekonstruksi yang tadinya akan diselenggarakan pada hari ini yakni pada tanggal 9 Maret 2023 batal dilaksanakan, dan rencananya akan dilaksanakan pada esok hari yakni pada tanggal 10 Maret 2023. Namun kami masih belum bisa memastikan jam berapa proses rekonstruksi ini akan dilaksanakan. Namun rekonstruksi ini akan digelar di tempat kejadian perkara yakni di wilayah Pesanggerahan Jakarta Selatan, dan akan menghadirkan 23 adegan rekonstruksi. Sekian informasi yang kami dapatkan. Kembali Fani. Ya baik, terima kasih Putu telah melaporkan dari Polda Metro Jaya. Selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, butut kasus penganiayaan Mario Dandi Satrio, pihak kepolisian kini menahan AG di ruang khusus Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau LPKS. AG diperiksa selama 6 jam dengan didampingi oleh kuasa hukumnya serta pendamping dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hasil pemeriksaan Polda Metro Jaya kemudian memutuskan AG untuk menjalani penahanan. Sementara di sisi lain, Polda Metro Jaya juga memutuskan untuk menunda rekonstruksi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi dan juga kawan-kawannya terhadap David Ozora. Sedianya rekonstruksi dilakukan hari ini, namun ditunda atas alasan menunggu kelengkapan alat bukti. Sudah bergabung bersama kami dalam MNC News Prime malam hari untuk membahas hal tersebut lebih dalam. Yang pertama ada Ibu Atwirlani Ritonga selaku Asisten Deputi Pelayanan Anak Kementerian PPPA lewat sambungan Zoom. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Bu Lani.
Ya, malam Mbak Fani. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Kemudian di studio sudah ada Bang Mangata Toding Alo selaku kuasa hukum dari AG dan juga Bang M. Hamzah selaku advokat dari LBH Ansor. Saya sapa terlebih dahulu. Bang Hamzah, Bang Mangata, apa kabar? Baik. Terima kasih telah hadir bersama kami di studio malam hari ini dan juga Bulani. Semuanya saya ke Bang Mangata terlebih dahulu ya, langsung saja kita mulai dialog kita pada malam hari ini. Saya ingin tanya terlebih dahulu Bang Mangata, sudah sempat bertemu dengan AG setelah sebelumnya kan dikatakan belum sempat kontak ya setelah ada pendampingan baik dari pihak kepolisian maupun juga dari LPKS dan tentunya dari pihak Kementerian PPPA? Dari tadi malam kami dampingi sebenarnya pemeriksaan sepanjang 6 jam kemarin. Terus tadi malam pada saat memang anak klien kami ini dia dititipkan di LPKS itu untuk memang lebih intensif seperti Pak Dirkrimum kemarin sampaikan bahwa ini untuk membantu percepatan setiap proses yang akan dijalani oleh anak ini. Dan kami mengapresiasi pihak penyidik, pihak pemerintah dari PPA, Kemensos terus dan hadir untuk memenuhi dan menjaga hak-hak dari klien kami ini, Mbak. Oke, jadi sampai dengan saat ini berarti yang mendampingi dari pihak siapa saja, Bang Mangata? Ada Kemensos dari pekerja sosial, sama ada dari psikolog dari Kementerian PPA, Mbak. Oke, Ya, di sana. so far kondisi klien Anda seperti apa? Tadi sempat video call kami sebenarnya. Oke. Beliau dia kondisinya masih menyesuaikan dengan tempat, tapi kami lihat dari tim Kemensos dan tim PPA terus mendampingi. Bahkan tadi sempat bajunya baru diantar juga tadi ke sana dan kami lihat dia masih menyesuaikan dengan lokasi di sana. Baik. Kalau gitu saya ke Bang Hamzah. Bang Hamzah, saya sebelum menanyakan terkait dengan bagaimana reaksi dari tentunya LBH Ansor dan juga keluarga David terkait dengan penahanan AG ini. Kabarnya LBH Ansor sempat bereaksi ya dengan penundaan rekonstruksi yang sedianya dilakukan hari ini tapi ditunda. Gini, LBH Ansor kan kalau kita semakin cepat rekonstruksi, semakin cepat proses ini. Nah, kalau keluarga Ananda David memang dari awal ingin proses ini segera cepat selesai. Mengenai rekonstruksi yang akan dilakukan besok, kita udah dapat info tadi sore dari penyidik. Besok jadinya rekonstruksi? Iya. Oke, seperti apa informasinya, Bang? Enggak, hanya info bahwa rekonstruksi akan dilaksanakan besok. Jam berapa? Setelah Jumat. Setelah sholat Jumat ya? Pukul 13 waktu Indonesia Barat? Pukulnya belum ditentukan secara pasti. Ya nggak apa-apa, sekalian juga informasi untuk awak media, besok rekonstruksi rencananya akan dilaksanakan setelah sholat Jumat, berarti sekitar ba'da zuhur seperti itu. Baik, kalau misalnya dari LBH Ansor sendiri akan datang ke proses rekonstruksi berarti? Kita kemungkinan akan datang. Apa yang Anda harapkan? Kita mau lihat aja fakta yang direkonstruksikan dengan rekaman CCTV dan rekaman video yang banyak beredar di sosmed, apakah sesuai atau tidak. Kalau yang Anda tangkap dari rekaman CCTV dan juga video yang selama ini beredar, fakta-fakta apa saja yang sudah LBH Ansor kumpulkan? Kalau fakta yang harusnya diungkap dalam video yang beredar itu kan perbuatan penganiayaan berat yang dilakukan oleh pelaku MDS itu sangat keji, sangat kejam, dan itu juga ada reaksi dari MDS setelah seperti rasa puas. Apalagi ucapannya ketika Ananda David sudah terkapar, dia mengucapkan kalimat yang tidak pantas dan ada selebrasi setelah selesai. Apakah itu semua akan ada di adegan yang akan direkonstruksikan besok? Itu aja. Dan tidak hanya dari MDS saja, tapi juga kawan-kawannya. Kalau kita melihat kan pelakunya bukan hanya satu. Iya, kalau dalam yang terlibat. Kalau itu pelaku utamanya kan MDS. Yang kalau saya yang pengen lihat besok rekonstruksi, karena MDS itu apakah akan menjalankan rekonstruksi seperti kejadian penganiayaan beratnya, itu yang kita harapkan. Termasuk juga dari pihak AG akan hadir tentunya dalam proses rekonstruksi besok ya, Bang Mangata? Ya, kami akan hadir pastinya dan saya tadi lupa sampaikan, kami terus mendoakan dan dari pihak keluarga terus menyampaikan doanya untuk Ananda David pastinya, Bang Hamzah. Dan besok kami akan mewakili pihak AG karena anak belum bisa dan tidak dibolehkan oleh Undang-Undang SPPA dan kita harus menjaga itu. Jadi besok akan digantikan perannya. Sesuai dengan kesaksian dari AG sendiri? Iya, pasti akan didukung oleh alat bukti lain. Ada CCTV dan keterangan dari saksi-saksi di lokasi. Kami akan memastikan itu sesuai dengan BAP, Mbak. Baik.
Untuk dari Kementerian PPPA sendiri, Bu Lani juga besok apakah akan hadir dalam proses rekonstruksi? Ya, ini sebenarnya kita harus lihat kembali nanti bagaimana kondisi karena AG tidak hadir ya di dalam proses itu dan kami juga sebenarnya berfokus juga untuk mendampingi anak korban dalam hal ini D. Jadi apabila memang AG tidak hadir dalam proses rekonstruksi, kami mungkin tidak akan hadir di dalam proses tersebut. Gitu. Tapi dari Kementerian PPPA sendiri, PPPA P3A ya, PPPA sendiri tentunya juga apakah semacam mengawal agar proses rekonstruksi ini sesuai dengan apa yang ada dalam kesaksian dari AG supaya tidak terjadi ada miskonsepsi lagi atau bagaimana mispersepsi dari publik yang selama ini terbentuk atas AG. Ya, betul. Ini kami terus berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya ya dalam hal ini. Jadi memang ini kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya untuk memastikan apa yang disampaikan oleh AG sesuai atau tidak dengan proses rekonstruksi yang nanti akan dijalankan pada esok hari gitu ya. Jadi hanya saja nanti hak-hak AG ini yang harus kami pastikan agar tidak melanggar dari Undang-Undang SPPA. Begitu Mbak Fani. Baik. Kita masuk ke substansi terkait dengan penahanan AG ya sebagai anak berkonflik dengan hukum saat ini. Bang Mangata, ada tanggapan tersendiri. Menurut Anda penahanan tersebut apakah sudah sesuai dengan harapan, sudah sesuai dengan aturan atau undang-undang? Untuk aturan memang terkait penahanan itu di pasal 32 ayat 1, memang ketika kami menyampaikan surat permohonan untuk tidak ditahan dan untuk dijaminkan oleh salah satu wali atau orang tua, seharusnya pihak penyidik harus mengabulkan itu dan itu sudah kami sampaikan sebenarnya. Tapi kemarin itikat baiknya karena memang benar kondisi kami tidak buat-buat, kondisinya memang ketika di sana bisa mempercepat proses ini, kami mendukung proses ini bisa berjalan dengan baik. Ketika di tempat LPKS dan didampingi oleh kementerian dan instansi terkait, kami juga tidak merasa keberatan dan pihak keluarga juga karena orang tua dari anak AG ini memang kondisinya seperti yang sudah ada di media kami sampaikan. Jadi mungkin ini adalah tempat terbaik yang kami diskusikan juga secara komprehensif dengan pihak-pihak seperti penyidik, Kementerian PPA, bahkan dari Bapas juga, Kemenkumham juga kami sudah diskusikan ini. Jadi upaya sesuai dengan Undang-Undang SPPA kami sudah lakukan dan kami mohon juga untuk dikabulkan beberapa hak-hak yang mungkin sedang kami mohonkan yang belum bisa kami sampaikan di sini. Oke, klien Anda dan keluarga tidak kaget ketika AG setelah 6 jam kemarin menghadiri pemeriksaan tersebut kemudian ditahan? Pasti kaget Mbak, karena sampai baju aja baru tadi sore kami bisa kirimkan ke sana. Tidak menyangka akan ditahan malam itu juga? Sebenarnya kalau kami dari segi praktisi hukum pasti kami sudah memikirkan kemungkinan ini. Namun dari pihak keluarga kami harus benar-benar pelan-pelan sampaikan kemarin dan memang masih cukup kaget dari pihak keluarga Mbak. Sampai dengan saat ini masih shock? Kalau shocknya kami tidak bisa lihat langsung responnya, cuma cukup kaget lah Mbak kalau kami sampaikan kemarin. Oke, kalau kondisi AG sendiri kabarnya depresi, betul Bang Mangata? Bukan depresi, itu makanya bahasa di teman-teman kemarin mungkin ada mispersepsi sedikit. Kami sampaikan hasil pemeriksaan psikolog waktu di KPKI memang kondisinya menurun, jadi secara psikologis dan sekarang memang makanya ada teman-teman dari Kementerian PPA memberikan pendampingan psikolog kepada kami, itu sangat membantu pastinya. Menurun ini dari awal AG kalau misal ketika Bang Mangata atau tim kuasa hukum bertemu dengan AG menunjukkan tanda-tanda kaget gitu dengan kasus ini kemudian jadi besar sampai dengan saat ini baru bisa mencerna seperti itu atau bagaimana? Iya, memang banyak yang melihat anak AG ini sudah diframingkan seperti anak-anak yang seperti di bayangan mereka. Padahal memang anak AG ini masih kondisinya masih kadang bingung antara ini fakta atau memang sesuatu yang dia imajinasikan gitu loh Mbak. Karena dia masih bingung apakah ini benar-benar terjadi sama Ananda David, bagaimanapun Ananda David adalah mantannya dia dan tindakan spontan dan benar-benar dari MDS yang sangat keji dan bahkan kemarin kami lihat di CCTV akhirnya setelah pemeriksaan BAP kemarin respon dari anak AG ada beberapa kali, makanya kami harus pastikan di rekonstruksi besok itu benar-benar sesuai dengan CCTV yang memang menunjukkan
shock dan kondisi anak AG itu beberapa kali memalingkan muka yang tidak bisa berdaya untuk melakukan respon terhadap itu. Makanya ini kami harus kawal, dan memang kami juga memohon kepada psikolog forensik juga hasilnya bisa kami terima juga nanti untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Baik, kalau Bang Hamzah sendiri bagaimana dari LBH Ansor gitu menghadapi atau mengetahui penahanan tersebut dilakukan semalam, dan kabarnya ayah dari David Ozora sendiri mengatakan selamat ya, cukup puas dengan hal tersebut. Ini kalau kita dari praktisi hukum ya, dari LBH GP Ansor itu cukup mengejutkan juga penyidik PMJ itu menahan pelaku anak. Tapi di balik itu ya seperti rilis penyidik di PMJ kemarin kan ada hak objektif dan subjektifnya. Terus juga mungkin untuk terkadang nih penahanan itu perlu dilakukan untuk melindungi pelaku sendiri. Dari framing-framing orang yang ingin mengaburkan fakta di balik peristiwa ini atau dari mana. Tapi yang jelas penyidik Polda Metro Jaya pasti sudah mempersiapkan semuanya. Karena untuk pelaku anak dilakukan penahanan itu di UU SPPA itu banyak sekali yang harus dilakukan sebelum dilakukan penahanan. Berarti Bang Hamzah, sorry saya potong, Bang Hamzah setuju ada pihak-pihak yang ingin mengaburkan ya substansi keluar dari konteks proses hukum ini gitu terhadap AG? Karena kan kalau dilihat dari berkembangnya di sosmed itu kan banyak yang ingin mengaburkan peristiwa sebelum terjadi penganiayaan atau saat terjadi penganiayaan. Seperti? Ya, seperti ada video-video yang menerangkan peran pelaku anak ini bagaimana terus peristiwa saat penganiayaan. Itu semua kan sebenarnya kewenangan penyidik yang didapatkan dari alat-alat bukti yang telah dikumpulkan yang nantinya akan diuji di pengadilan. Nah, hasil itu seperti apa faktanya nanti akan diuji di pengadilan. Dan hakimlah dengan sepenuh hati meyakini peristiwa itu baru menjatuhkan tindak pidana kepada para pelaku. Kalau dari ayah David sendiri? Kebetulan saya baru sampai dari luar kota, jadi saya belum berinteraksi langsung dengan sahabat Jo. Kalau kita melihat reaksi spontanitas seperti itu ya wajar-wajar saja. Apalagi Ananda David ini hari ke-16 masih tidak sadarkan diri. Kalau menurut medis masih statusnya itu koma kritis, walaupun alhamdulillah sudah banyak perkembangan dan informasi yang saya dapat hari ini emosionalnya sudah agak stabil, tetapi belum kenal siapa-siapa. Ya kita doakan saja semoga Ananda David ini segera pulih. Ya berarti ayah David kan juga terpukul begitu. Dan apakah memang ada pembicaraan bahwa keluarga mengharapkan AG ikut ditahan seperti Mario David dan juga temannya Shane ini? Nah, kalau untuk orang umum, pelaku anak itu ya maunya karena dia terlibat pasti ditahan. Tapi walaupun dia anak di bawah umur. Nah itu dia masalahnya. Hanya orang-orang yang mengerti saja bahwa negara ini kan negara hukum. Kalau untuk pelaku anak memang ada aturan khusus yang diatur di negara ini yang mungkin tidak semua orang paham. Nah dari kasus ini nih banyak pelaku-pelaku anak yang mendapatkan perbedaan dari kasus ini. Itu mudah-mudahan aja penyidik Polri di seluruh Indonesia jika ada kasus dengan pelaku anak atau anak yang berkonflik dengan hukum atau anak-anak ini diperlakukan dengan yang sama. Jangan hanya karena kasus ini besar, penyidik juga memperlakukannya berbeda. Kalau kami berharap ya, siapapun pelakunya harus dihukum sesuai dengan aturan. Terlepas dari pelaku tersebut sudah cukup usia atau di bawah usia begitu ya? Apalagi di bawah usia, karena ada aturan khusus. Masa penahanannya aja berbeda dengan orang dewasa. Dengan pelaku dewasa masa penahanannya berbeda dan syarat-syarat untuk dinyatakan pelaku anak aja berbeda dengan orang dewasa. Baik. Mbak Lani, setujukah dengan hal tersebut? Memang harus ada perlakuan khusus terhadap pelaku anak-anak atau ya sesuai dengan seperti persepsi publik saat ini? Ya yang namanya pelaku pidana, siapapun yang melakukan pidana terlepas dia sudah cukup umur atau masih di bawah usia, seharusnya diperlakukan secara adil.
Ya, jadi memang negara ini sudah memiliki undang-undang ya, seperti tadi Bang Hamzah sampaikan bahwa kita punya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang sistem peradilan pidana anak. Nah, AG ini adalah anak berkonflik dengan hukum, yang mana di dalamnya juga diatur bagaimana cara memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum. Nah, tentunya penahanan ini, terkait dengan penahanan ini menjadi kewenangan dari penyidik. Kami menghargai kewenangan tersebut dan tentunya kami dari Kementerian PPPA ini bertugas agar memastikan hak anak selama di dalam proses penahanan ini tentunya harus terpenuhi gitu ya. Jadi sesuai dengan Undang-Undang SPPA. Masalah apakah anak ini harusnya sesuai dengan masyarakat bahwa memang harusnya ditahan dan lain sebagainya, kita akan pastikan bahwa anak ini yang penting terjamin apakah dia secara psikologis nyaman atau tidak nyaman menjalani semua proses hukum ini, itu yang Kementerian PPPA akan dampingi di dalam proses yang akan dijalani oleh anak AG gitu ya, sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Oke, Begitu, Mbak. Mbak Lani, tapi pertanyaannya begini, mekanisme seperti apa yang harus dijalankan gitu ketika kita sudah harus berlaku sesuai dengan undang-undang dan kemudian juga memperhatikan kondisi psikologis serta tadi kenyamanan bagi anak. Tetapi tetap harus menimbulkan efek jera agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi ke depannya. Tapi tahan dulu jawabannya Mbak Lani, Bang Hamzah dan juga Bang Mangatta, kita jeda sesaat, tetaplah bersama kami. Pemirsa MNC News Prime kembali setelah jeda.